Bisa berdebat. itu. Kita Problem bisa Papua berdebat. tidak bisa disogok dengan otsus. Otsus itu nasionalisme Jakarta. Baik. Lain problemnya. Gini ya. Tahu, kalau saya tanya misalnya, apa konsep negara untuk Papua sekarang? Operasi militer. Penegakan ulang keamanan. Padahal Papua udah hidup dengan imajinasi a new kind of nationalism itu. Ada jenis nasionalisme baru di kepala orang Papua tuh. Oke. Dan kita mau anggap bahwa itu bukan nasionalisme tuh. Loh, itu otentik ada di situ. Ya. Di seluruh dunia orang hidup dengan cara itu. Catalonia di Spanyol tuh, Baski di Spanyol tuh, Quebec di Kanada, segala macam tuh, Skotlandia. Orang hidup dengan multikulturalisme. Oke. Jadi yang kita sebut nasionalisme sekarang, dia tuh oscillating, bergerak nasionalisme itu. Sekarang pemerintah mau pangkas itu supaya jadi stabil. Dengan cara apa? Dengan cara kekerasan, dengan cara operasi militer. Mestinya dengan pendekatan hak asasi manusia. Anda lihat resepnya masih sama nggak dengan 10, 20, 30, Masih. 40 tahun yang lalu? Ya karena pengambil kebijakannya masih orang yang sama. Yang itu juga. Yang pengetahuannya tentang mengatasi konflik cuman itu. Bab 1 doang tuh. Jadi Anda lihat, kita hidup di dalam kedunguan konsep itu. Misalnya, kita mau bilang, oke, kita mengerti hak asasi manusia. Oke. Publik internasional akan ketawa. Barusan Anda cabut paspornya Veronica Koman. Bagaimana Anda mau ngomong hak asasi manusia? Oke. Jadi semua soal ini memperlihatkan bahwa negeri ini atau pemerintah gak punya konsep untuk menyelesaikan sesuatu yang berdimensi internasional itu. Diplomat kita pasti kalah berdebat dengan anak-anak muda Papua yang belajar di Cambridge, Harvard, Oxford. Yang lengkap pengetahuannya tentang deal diplomasi internasional. Papua itu memerlukan recognition, politics of recognition. Bukan distribusi, bukan disogok dengan jalan tol. Dia nggak perlu itu. Karena tadi ada past memory, politics of fear di belakang itu. Dialektikanya adalah orang yang pernah punya trauma dengan kekerasan, dia politics of memory-nya itu berharap ada yang lain. Politics of hope, justice, human rights. Itu pemerintah buta huruf terhadap narasi itu. Terima kasih. Meskipun pemerintah beberapa tahun belakangan nanti Bang Teo pasti akan bisa merangkai bagaimana keberpihakan policy dari Jokowi untuk Papua yang nanti pasti akan kita bisa berdebat. Itu. Kita Problem bisa Papua berdebat. tidak bisa disogok dengan otsus. Otsus itu nasionalisme Jakarta. Baik. Lain problemnya. Gini ya, tadi Saudara Teo pakai istilah yang menarik itu. Nggak ada panacea buat Papua. Tetapi yang diajukan sebagai obat oleh Jakarta justru panacea yang namanya NKRI harga mati itu. Padahal bagi orang Papua itu placebo, obat palsu. Kalau kita bilang NKRI harga mati, mesti itu tidak diucapkan oleh Jakarta. Harus datang dari hati nurani orang Papua, orang Aceh, orang Ambon, orang Minahasa, orang Bugis. Kapan dia akan dibilang NKRI harga mati? Ketika bagi dia NKRI sudah menghidupkan dia tuh. Ini nggak begitu yang terjadi. Bayangin, Pak, kalau Pak Jokowi ngomong kayak Pak Syahaan tadi, Sembung Syahaan, itu lain opini publik terbentuk itu. Dia mampu untuk membaca antropologi Papua tuh. Nah ini presiden di-brief oleh penasihat keamanan tanpa basis antropologi itu. Itu dungunya. Indikator value, indikator makronya bagus, kata Bung Teo, semakin membaik. Indikator makro itu baru mulai bekerja bila martabat manusia udah diasuh. Baik. Papua perlu martabat, bukan martabak.